Ada tulisan berhenti merekam. Udah ya Bu, mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Iken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Dia. Selamat sore Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah keadaan saya sehat. Bu Dia bagaimana keadaannya? Sudah mulai ada Bu. Oke. Saya ucapkan terima kasih nih Bu Niken yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya. Mungkin butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa nih Bu Niken? Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang permasalahan yang terjadi pada anak didik saya ya Bu ya, yaitu Oke. terjadi penurunan semangat dalam mengikuti pembelajaran IPAS Bu. Anak didik saya itu kurang antusias dalam menyimak penjelasan saya, seperti kayak ngerasa bosan, padahal saya tuh sudah menggunakan berbagai metode, dari mulai metode diskusi, kemudian game learning juga, jigsaw dan sebagainya ini Bu. Saya juga bingung, ini kenapa kok anak merasa bosan Bu? Oke. Jadi ada penurunan semangat belajar ya Bu, dalam peserta didiknya Bu Iken untuk mengikuti pelajaran IPAS. Iya betul sekali Bu, terjadi penurunan antusias atau semangatnya lagi menurun ini Bu. Oke. Nah, dari perbincangan kita yang sebentar ini, kira-kira apa yang ingin Bu Iken dapatkan? Dari perbincangan ini, jujur saya ingin membantu peserta didik saya itu supaya bersemangat lagi dan tidak bosan dengan pembelajaran IPAS yang nantinya akan saya laksanakan. Apalagi untuk materi selanjutnya nih Bu, itu berhubungan tentang peninggalan benda-benda bersejarah nih Bu. Jadi saya harus memikirkan gimana caranya supaya anak itu bersemangat lagi Bu, menemukan suatu cara lagi gitu Bu. Iya. Menurut Bu Iken nih, ukuran keberhasilan pada perbincangan kali ini yang seperti apa ya Bu? Pada perbincangan kali ini, saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu peningkatan motivasi dan semangat belajar peserta didik, terutama pembelajaran IPAS yang nantinya akan membahas materi tentang benda-benda sejarah, Bu. Pastinya mereka itu ketika saya mengajar lewat hanya bercerita saja maupun lewat video, itu mungkin mereka akan merasa bosan sama dengan pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Nah, nantinya juga ini bisa berdampak kepada penurunan hasil belajar nih Bu. Oh, berbicara tentang semangat nih Bu, kira-kira menurut Bu Iken peserta didik dikatakan semangat dalam belajar itu seperti apa? Ciri-ciri anak yang bersemangat dalam mengikuti pelajaran di kelas. Menurut saya ya Bu ya, kalau peserta didik itu dikatakan semangat apabila itu mereka bisa hadir sepenuhnya dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Ya, artinya mereka itu sadar untuk mengikuti pembelajaran, bisa fokus dan tidak ada rasa cemas maupun khawatir, dan mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan perasaan yang bahagia. Itu sih Bu, tolak ukurnya. Iya. Kalau peserta didik sudah mempunyai semangat atau rasa bahagia dalam mengikuti pelajaran adalah di level 10. Menurut Ibu Iken, kondisi anak didik Bu Iken berada di level berapa sekarang Bu? Kalau melihat kondisi yang sekarang, menurut saya mereka itu sedang berada di level 5 Bu. Soalnya anak cenderung rame sendiri, terus tidak fokus mengikuti pembelajaran, seperti asik sendiri, ngobrol sama temannya maupun mainan sendiri ya, mencari mainan sendiri, jadi tidak fokus mengikuti pembelajaran. Mungkin itu ada di level 5 ya Bu ya. Yeah. Dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira Bu Iken menginginkan keberhasilan anak didik Bu Iken di level berapa Bu? Kalau untuk menaikkan drastis dari 5 ke 10, kemungkinan terlalu berat ya Bu ya. Mungkin saya merasa di level 7 itu sudah cukup Bu. Baik Bu, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu Iken lakukan untuk mencapai level 7 itu Bu?
Itu yang sedang saya pikirkan sih, Bu. Saya harus melakukan apa ya, Bu, ya, agar motivasi dan semangat peserta didik itu semakin meningkat, Bu. Saya sedang bingung ini, Bu. Menurut Bu Iken sendiri, kira-kira peserta didik Ibu Iken senang diperlakukan bagaimana sih supaya lebih bersemangat dan bisa hadir mengikuti pembelajaran dengan perasaan bahagia, Bu? Mungkin dengan pemberian motivasi di awal pembelajaran maupun mengadakan kegiatan pembelajaran itu di luar kelas, semacam kayak outing kelas atau ke museum mungkin, Bu, untuk pembelajaran selanjutnya itu kan berhubungan dengan benda-benda bersejarah. Kebetulan di ya nggak terlalu jauh juga dan nggak terlalu dekat juga, lumayan. Itu ada museum, Bu, namanya Museum Semedo. Itu ada peninggalan benda-benda bersejarah dari zaman purbakala juga di situ. Mungkin bisa itu, Bu, dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk anak supaya bisa bersemangat dan bisa mengamati benda langsung tentunya ya, Bu, ya, kalau kayak gitu. Jadi mereka tuh merasa bersemangat, tidak bosan juga dalam pembelajaran. Nah, dari dua hal tadi nih, memberikan motivasi dan mengadakan outing class, apakah kemungkinan bisa Bu Iken lakukan semuanya, Bu? Insya Allah sih bisa, Bu. Insya Allah bisa semuanya. Lalu kira-kira strategi apa yang akan Bu Iken lakukan? Saya akan mencoba berkoordinasi. Yang pertama pastinya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sesama guru. Saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid tentunya dari peserta didik yang saya ampu tentang rencana outing kelas yang akan saya laksanakan ini, supaya dapat masukan positif dari berbagai pihak dan ada perbaikan juga tentang rencana yang nanti akan saya susun, Bu. Gitu, Bu. Kira-kira Bu Iken butuh waktu berapa lama ya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan menyusun rencana untuk melaksanakan outing kelas, Bu? Yang pastinya tidak bisa saya lakukan dalam seminggu ini, Bu, mengingat banyak pihak yang terlibat, dari mulai tadi kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian saya juga harus merapatkan dulu sama orang tua, belum lagi saya harus menyusun modul ajar juga, Bu, harus yang matang dulu, kemudian ada juga menyiapkan transportasinya dan segala macam yang digunakan, LKPD dan segala macam, ya mungkin 1 bulanan lagi ya, Bu, ya, mungkin sekitar 1 bulan itu baru terlaksana nanti, Bu, untuk jeda-jedanya nanti. Kan saya harus berkoordinasi juga dengan pihak sana, kebetulan di sana juga ada pemandunya, Bu. Mungkin saya koordinasi dulu tentang jadwalnya yang tepat antara di sekolah sama di sana biar sinkron dan tidak menjadi kendala apapun gitu, Bu. Oke. Menurut Bu Iken, indikator keberhasilan dari rencana yang akan Bu Iken lakukan itu apa, Bu? Kalau menurut saya, rencana saya ini dikatakan berhasil manakala peserta didik yang saya ampu ini sudah memiliki semangat dalam dirinya, bisa merasakan kesenangan dalam mengikuti pembelajaran IPAS ini dan merasa tidak bosan, mereka bisa fokus mengikuti pembelajaran, merasa bahagia, bisa hadir sepenuhnya, dan nanti akan terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Itu, Bu. Dalam menjalankan rencana tentunya tidak semulus yang Bu Iken rencanakan. Pasti ada gangguannya ya, Bu. Gangguan apa yang mungkin muncul? Betul, Bu. Gangguan itu pasti ada. Nah, gangguan yang mungkin muncul nih, Bu, itu ada unsur penolakan dari beberapa wali murid, Bu. Karena wali murid itu kadang beralasan kalau mereka anak mereka itu terlalu kecil, kelas 4 tapi kecil, atau kan mungkin kalau misalnya masih anak mamih ya, Bu, ya, itu pasti Iya, kan merasa anaknya masih kecil, takut pengawasannya kurang dari gurunya sehingga kayak khawatir. enggan melepas Iya. dan kurang mendukung dengan pembelajaran tersebut, Bu, pembelajaran outing kelas tersebut. Itu sih, Bu, gangguan yang mungkin muncul. Menurut Bu Iken bagaimana cara mengatasinya, Bu?
Untuk mengantisipasinya, saya akan berkoordinasi dengan guru mapel olahraga nih Bu. Rencananya itu saya pengen berkoordinasi dengan guru mapel olahraga supaya bisa menggabungkan kegiatan pembelajaran yang olahraga dengan teknik berenang itu dengan IPAS, sehingga nanti ada pengawasan dari 2 guru. Jadi jauh lebih efektif juga. Nah, ini juga bisa meyakinkan orang tua untuk mendukung sepenuhnya rencana yang akan saya laksanakan tentang outing kelas ini. Kebetulan di dekat museum itu ada kolam renangnya, Bu. Jadi nanti sebelum pembelajaran IPAS ada pembelajaran olahraga dulu, yaitu berenang. Jadi kita sama masing-masing saling mengawasi. Nah, itu nanti setelah pembelajaran renang baru ke museumnya untuk pembelajaran IPAS-nya tersebut. Itu, Bu, rencananya. Menurut Bu Iken, kira-kira apa bentuk komitmen Bu Iken terhadap rencana yang akan Bu Iken lakukan, Bu? Saya bersedia memberikan motivasi pada peserta didik saya, serta saya akan menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, salah satunya dengan outing kelas tadi, agar anak bisa merasakan kebebasan dalam pembelajaran yang bermakna. Saya juga bisa memfasilitasi mereka dengan beragam kegiatan dalam pembelajaran, Bu. Oke. Baik, kira-kira apa nih yang sudah Bu Iken dapatkan dalam perbincangan kali ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Yang semula saya kebingungan tadi ya Bu ya, harus berbuat apa supaya peserta didik itu bersemangat dan merasa bahagia serta bisa fokus mengikuti pembelajaran IPA selanjutnya. Ini saya sudah mulai ada rencana untuk menyusunnya. Kemudian dalam perbincangan ini juga saya menemukan solusi atas permasalahan saya tadi ya lewat coach dari Budia. Terima kasih Budia. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan laksanakan? Insya Allah di akhir bulan ini ya Bu ya, akan saya laksanakan Bu. Baik Bu, saya jadi penasaran nih, pengen lihat hasilnya Bu. Ya Bu, mungkin bulan depan ya Bu ya akan mendapatkan hasilnya. Bulan depan mungkin. Oke Bu, semakin tidak sabar nih, pengen tahu hasilnya seperti apa. Mungkin bulan depan kita bisa bertemu untuk berbincang-bincang lagi ya Bu Iken. Oke Ibu, siap. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perasaan yang Bu Iken rasakan setelah saya coaching Bu? Saya tentunya merasa senang dan bahagia Bu. Akhirnya beban yang ada dalam pikiran saya sudah terjawab melalui kesempatan coaching ini. Terima kasih Bu Dia yang sudah menjadi coach buat saya hari ini. Terima kasih kembali Bu Iken sudah berbagi cerita hari ini. Mungkin cukup ya Bu obrolan kita hari ini ya. Kita ketemu lagi bulan depan ya Bu. Baik Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Stop Bu. Di stop. Nanti ya Bu. Nggih, monggo diberhentikan.